Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai fenomena kuantum. Fenomena kuantum itu apa sih? Fenomena kuantum merupakan fenomena yang berkaitan dengan gejala-gejala cahaya yang memiliki sifat dualisme gelombang. Teori kuantum ini merupakan teori fisika modern yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Pengantar dari teori kuantum antara lain radiasi benda hitam dan juga dualisme gelombang partikel. Pembahasan pertama kita adalah radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya, atau tidak ada yang dipantulkan. Radiasi dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Perhatikan gambar berikut. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai para ilmuwan yang meneliti tentang radiasi benda hitam. Yang pertama adalah Stephen dan Boltzmann. Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa laju energi radiasi dari benda memenuhi persamaan sebagai berikut. Hukum Stephen Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dan suhu benda. Wien menemukan bahwa pada suhu yang berbeda-beda, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Secara matematis, pernyataan Wien dituliskan sebagai berikut. Yang dimana panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum dikali suhu mutlak benda sama dengan ketetapan Wien. Selanjutnya yaitu hipotesis kuantum Planck. Max Planck mengemukakan teori baru dengan menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari Hf, di mana H merupakan konstanta Planck dan F merupakan frekuensi radiasi. Secara matematis, pernyataan dari Planck ini dituliskan sebagai berikut. Energi foton sama dengan bilangan kuantum dikali konstanta Planck dikali frekuensi radiasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dualisme gelombang partikel. Dualisme gelombang partikel merupakan teori yang menjelaskan bahwa cahaya atau gelombang dapat bersifat sebagai partikel, dan partikel dapat bersifat sebagai cahaya atau gelombang. Dua pemikiran mengenai gelombang partikel yaitu cahaya bersifat partikel dikemukakan oleh teori Max Planck, efek fotolistrik, dan juga efek Compton. Selanjutnya, partikel bersifat cahaya dikemukakan oleh hipotesis de Broglie. Baiklah, pembahasan awal kita di sini yaitu konsep foton. Berdasarkan teori Max Planck, cahaya merupakan pancaran paket energi atau kuantum energi yang terkuantisasi atau diskret yang disebut dengan foton. Energi foton dipengaruhi oleh frekuensi gelombang yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana
Energi foton sama dengan ketetapan Planck dikali frekuensi gelombang. Atau energi foton sama dengan ketetapan Planck dikali cepat rambat gelombang per panjang gelombang. Foton adalah bentuk cahaya sebagai partikel yang merambat lurus berkecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik dikemukakan oleh Albert Einstein dan merupakan peristiwa tereksitasinya elektron dari logam akibat pancaran energi foton. Agar cahaya atau foton bisa melepaskan elektron dari salah satu logam untuk pindah ke logam lainnya, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni energi foton harus cukup. Menghitung besaran energi foton dilakukan menggunakan rumus berikut. Energi ambang adalah energi foton minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu partikel elektron tereksitasi dari logam, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang dimana energi ambang sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi ambang. Pada efek fotolistrik, jika energi foton lebih kecil dari energi ambang, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Jika energi foton sama dengan energi ambang, terjadi efek fotolistrik sesaat. Tidak ada energi kinetik yang terbentuk. Jika energi foton lebih besar dari energi ambang, terjadi efek fotolistrik. Ada energi kinetik yang terbentuk. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki elektron akibat bergerak. Energi kinetik elektron dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang dimana energi kinetik sama dengan energi foton dikurang energi ambang. Atau energi kinetik sama dengan ketetapan Planck dikali frekuensi dikurang frekuensi ambang. Pembahasan terakhir mengenai efek fotolistrik adalah potensial henti, yang merupakan nilai potensial listrik yang digunakan untuk membuat elektron yang bergerak menjadi berhenti. Potensial henti dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana potensial henti sama dengan energi kinetik elektron dibagi muatan elektron. Selanjutnya yaitu efek Compton. Efek Compton merupakan kebalikan dari efek fotolistrik, yaitu peristiwa penghamburan foton akibat menumbuk elektron. Momentum foton adalah nilai momentum yang terjadi ketika foton menumbuk elektron. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana P merupakan momentum foton, E merupakan energi, C merupakan kecepatan cahaya, H merupakan ketetapan Planck, dan lambda merupakan panjang gelombang foton atau cahaya. Pergeseran Compton adalah perubahan panjang gelombang yang terjadi akibat tumbukan foton dengan elektron, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, pembahasan terakhir kita mengenai hipotesis de Broglie. Hipotesis ini menjelaskan bahwa partikel yang bergerak dapat memiliki sifat-sifat gelombang atau cahaya dan panjang gelombang. Panjang gelombang partikel dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada partikel umum, panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi momentum partikel. Atau panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi massa benda kali kecepatan partikel. Pada elektron, panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi akar 2 kali massa elektron diam dikali muatan elektron dikali beda potensial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal. Contoh soal pertama yaitu sebuah benda hitam dengan daya radiasi sebesar 200 watt memancarkan kalor dengan intensitas sebesar 400 watt per meter kuadrat. Luas permukaan benda hitam tersebut sebesar. Berdasarkan soal tersebut dapat kita ketahui bahwa daya radiasinya bernilai 200 watt.
dan intensitas radiasinya bernilai 400 watt per meter kuadrat. Dan yang ditanyakan yaitu luas permukaan benda tersebut. Untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus I sama dengan P per A, atau intensitas radiasi sama dengan daya radiasi per luas permukaan benda. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya ke dalam rumus, yang dimana I sama dengan 400, P-nya yaitu 200, dan yang ingin dicari yaitu luas permukaan benda atau A-nya. Untuk mencari luas permukaan benda, kita harus membagi daya radiasi dengan intensitas radiasi. Sehingga hasil dari 200 dibagi 400 sama dengan 0,5 meter kuadrat. Jadi, luas permukaan benda hitam tersebut sebesar 0,5 meter kuadrat. Soal kedua yaitu, sebuah benda hitam meradiasikan cahaya dengan panjang gelombang sebesar 500 nanometer. Energi yang dibutuhkan untuk memancarkan tiap foton sebesar H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa panjang gelombangnya bernilai 500 nanometer, atau sama dengan 500 kali 10 pangkat minus 9 meter. Konstanta Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Dan cepat rambat cahayanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan yang ditanyakan adalah jumlah energi yang dibutuhkan. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus energi sama dengan Hc per lambda. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya ke dalam rumus, yang dimana H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34, C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8, dan lambdanya yaitu 500 kali 10 pangkat minus 9. Sehingga hasil dari 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 500 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 0,03978 kali 10 pangkat minus 17 Joule, atau setara dengan 39,78 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk memancarkan tiap foton sebesar 39,78 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai fenomena kuantum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih. See you!